Nah itu teman, kamu harus bangga jadi jomblo. Jadi harus bangga jadi jomblo, termasuk ini bicara ya segala. Kita tidak terjebak dalam cinta ilegal. Iya, cinta Jadi ilegal. jadi cinta ilegal itu kita mencintai dan memiliki belum pada saatnya, kan kayak itu. Karena kita belum menikah kayak gitu kan. Intinya dia curi star. Iya, dia curi star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah teman-teman, di video podcast kali ini saya sudah bersama dengan Kak Fandi. Di segmen ini nih dia masuk di segmen Kitong bertanya, Kak Fandi menjawab. Oke, Kak Fandi kabar bagaimana Kak Fandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa bagaimana untuk sampai 4 hari ini? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Cuaca juga aman terkendali. Aman terkendali. Oke Kak Fandi, jadi di segmen kita bertanya, Kak Fandi menjawab ini ada pertanyaan. Tapi pertanyaannya tuh yang buat sendiri bagaimana? Oke, dia punya pertanyaan tuh, maksudnya dia punya topik itu kita bahas bersyukur kalau tong jomblo. Kenapa ini Kak Fandi? Maksudnya kenapa tong harus bersyukur kalau tong jomblo? Kalau misalnya untuk yang bagaimana itu umur dari berapa sih dibilang kita sudah Jomblo ya. jomblo? Umur berapa ya? Sejak lahir kita jomblo Sejak lahir, oke. Iya. Jadi kalau misalnya sejak lahir kan tuh sudah sih. itu Jomblo toh. ya, kecuali Jomblo. kita kembar baru satu laki-laki satu perempuan ya berpasangan jadi Iya. kembar pasangan. Kembar pasang. Tapi itu kan jadi jarang sekali. Itu kan biasa kalau kembar laki-laki, Laki-laki. perempuan. Nah, jadi Iya. sejak lahir itu memang sudah jomblo. Tapi ini bukan bahas pribadinya. Oke. Asyik. Ya jadi kenapa kita harus Iya, bangga kenapa kita jomblo? harus bangga nih? Iya. Maksudnya apa? Mungkin ada Pengalaman pribadi. Oke. Kak Fandi silakan Kak Fandi. Iya, baik. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus bangga jadi jomblo, ya, tentu ada sebabnya lah. Kenapa harus bangga jadi jomblo? Jadi kenapa kita harus bangga jadi jomblo itu setidaknya ada 3 hal. Kenapa kita harus bangga jadi jomblo? Yang pertama itu kita tidak kemudian diatur-atur sama pasangan kan kayak gitu. Jadi pastinya kan kalau orang pacaran itu ada jangan bikin ini, jangan bikin itu, iya. tidak usah keluar, tidak usah menongkrong sama teman, tidak usah gitu. Akhirnya karena ada yang kayak gitu, jadi kita tidak jadi Jadi kayak kita ya, dibatasi gitu ya. tidak bebas. Nah kayak gitu kan. Jadi kalau pertama tuh kita tidak bebas. Yang kedua kita juga tidak kreatif. Itu bisa jadi. Tapi ada juga orang yang pacaran kan yang kreatif. Berarti ini, tapi itu ada plus minus atau ada kurang lebih karena kan kalau kita pacaran pasti energi kita kemudian pikiran kita itu tertuju pada si dia kan kayak gitu. Besok memain kemana, jalan kemana, pasti kreativitasnya dengan si dia. Tapi untuk kreativitas membangkitkan diri itu kadang juga menurut. Tapi kalau ada orang yang bisa mengolah itu, dia bisa jadi dengan pacaran itu dia kemudian lebih kreatif, lebih cerdas karena saling mengingat. Bisa ada, tapi itu memang masih bisa diperdebatkan lah di tengah-tengah. Iya. Itu tidak semua orang sih. Tidak semua orang gitu. Tapi setidaknya itu 2 hal itu. Yang ketiga itu kita tidak terjebak dalam cinta ilegal. Iya, cinta ilegal. Jadi cinta ilegal itu kita mencintai dan memiliki belum pada saatnya kan kayak gitu. Karena kita belum menikah kayak gitu kan. Intinya dia curi star. Iya, dia curi star. Nah, curi star itu kalau dalam balapan itu kita dikenal penalti ya kan kayak Iya. gitu ya. Nah, itu jadi cinta ilegal. Setidaknya 3 hal itu. Jadi kenapa kita harus bangga jadi jomblo? Jadi kita tidak dibatasi, kita bebas. Yang kedua, kita bisa mudah berkreativitas. Yang ketiga, kita tidak terjebak cinta ilegal. Ya, karena kenapa tidak terjebak cinta ilegal? Karena kita kan seorang muslim kan, pastinya kita bahasnya ke sana kan. Iya. Kecuali kita ini tidak punya pemahaman agama, nah mungkin kita tidak ke sana kan kayak gitu. Tapi karena kita sebagai seorang muslim ya pastilah sedikit-sedikit ya pasti kita bicara tentang Islam kan gitu. Iya. Itu pasti sangkut pautnya ke sana. Iya, karena bagian dari keimanan kita kan kayak gitu. Jadi kita juga kan bagaimana itu kan yang Kak Fandi bilang tadi kan ada plus minusnya tuh. Iya. Kalau dia sudah curi star duluan itu Nah, itu bahaya itu. pasti Nanti kan ada
bagaimana ya, perbuatan-perbuatan yang Nah, adegan plus-plusnya itu yang itu kalau dipraktekkan tuh yang bahaya sekali itu, makanya sekali. kita tidak terjebak cinta ilegal itu. Kalau misalnya untuk yang zaman-zaman sekarang nih Kak Fandi, itu Iya. yang mereka tuh sebenarnya carinya apa sih maksudnya? Banyak hal sih kalau kalau yang pertama pasti naluri lah, itu kan jadi orang pacaran itu kan karena dorongan naluri. Jadi ya namanya laki-laki, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Iya. jadi itu yang harus kita paham dulu tuh kan. Jadi ya, dan Allah itu memberi naluri, namanya tuh naluri untuk melestarikan keturunan. Jadi nah naluri itulah yang mendorong kita untuk mencintai lawan jenis kayak gitu kan. Jadi kita mencintai wanita. Nah tapi karena kita itu sebagai seorang muslim ya, kita harus mengontrol itu. Kalau tidak ya bahayanya banyak sekali lah. Iya. Ya kalau sebagai anak muda ya pasti tahu lah pacaran itu buat apa ya, pasti tentu untuk memenuhi nalurinya itu ya. Nah makanya tidak jarang kalau ada orang pacaran itu kemudian melakukan adegan-adegan yang seperti suami istri, padahal mereka bukan suami istri. Bahkan itu tidak jarang juga ada yang panggil ayah, abi, umi, itu ayah, bunda. Ayah, nah bunda. Itu kayak nah nanti itu kalau pas banyak sekali yang viral meme kan. Wih, banyak sekali kayak gitu yang mereka screenshot dari chat WhatsApp. itu kan boleh masuk sih bocah-bocah. Ada pernah baca itu gini, dia ngajak kamu ke KFC kenyang sehat 1 hari saja kamu bangga, saya ngajak kamu makan sehari kok kenyang 9 bulan. Nah itu kan yang pas sekali, dan ini fotonya bocil. Nah itu saya pernah baca kayak gitu Kayak di sosmed. wih, itu bahaya juga. Jadi kalau kita bicara apa tujuannya, pasti kalau laki-laki, kalau perempuan itu tahu tujuan otaknya, isi dari laki-laki, pasti dia tidak mau pacaran. Tapi karena wanita itu biasa juga terjebak dalam cinta ilegal atau cinta monyet atau apalah itu kita katakan, akhirnya mereka mau kayak gitu. Dan banyak orang kemudian melakukan itu dengan senang hati kan. Ya maksudnya mereka buatnya dengan Senang dengan bangga gitu. Ya pas jalan bareng, apalagi kalau orang tuanya sudah tahu seolah-olah itu kayak biasa-biasa saya dan ini sah-sah sekali, orang tua saya tidak melarang kok. Nah ini bahaya sekali. Mereka berpikir kan orang tuanya sudah Sudah setuju gitu. Setuju, Padahal belum nikah. baru ada orang yang atur-atur dia nih, dia bilang, "Kok ini siapa? Saya punya orang tua saya." Itu aduh gimana sih? Ya itulah makanya kita tidak terjebak cinta ilegal, itu yang paling menjadi 3 hal itu. Yang pertama itu adalah kita tidak bebas. Yang kedua, kita bisa lebih banyak berkreativitas. Yang ketiga, kita tidak terjebak ini. Jadi yang mau jomblo itu harusnya bangga kayak gitu. Saya jomblo nih kayak gitu, harus kayak gitu. Itu harus. Iya, tapi tidak harus di jalan juga. Iya. Oke, next kapan nih maksudnya untuk cara menghilangkan kegalauan ini kan? Iya betul ya. Kan yang untuk yang jomblo-jomblo nih, dia kegalauan nih itu Banyak bagaimana? sekali itu. Iya, nah itu memang jadi masalah juga kan kalau kita kemudian orang kok harus banget yang jomblo. Iya, saya bangga juga, tapi kadang malam tuh saya sendiri tuh saya sedih, saya hancur. Kalau kita orang di Papua kan bilang kita saya hancur. Apalagi saya lihat story bahaya. Apalagi ada yang bilang sendal saja berpasangan. Kamu kapan? Apalagi datang ke nikahan teman pas Baru datang sendiri. Ya itu hancur sudah. Ditanya kapan? Itu bagaimana caranya menghilangkan kegalauan? Memang kalau kita itu jomblo kan, memang kalau jomblo itu ada banyak pilihan ya. Memang jomblo itu, jadi orang jomblo itu karena memang ada yang tidak laku. Jadi jomblo pesimis itu biasa kan kayak gitu kan. Aduh saya ini kurang Jomblo tampan. Dia kurang tampan atau kurang cantik, jadi dia sudah insecure dulu. Iya, jadi aduh saya tidak bisa nih, kayaknya tidak bisa dapat pasangan, jadi dia akhirnya memilih jomblo. Atau dia itu karena sudah pernah galau karena diputusin tuh, jadi aduh saya tidak mau lagi sama cari pacar lagi ya. Nah itu ada juga orang jomblo kan, tapi ada orang jomblo itu memang karena pilihan hidup. Jadi dia karena pengen taat kepada Allah, dia tidak mau bermaksiat, makanya dia pilih untuk jadi jomblo kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ini termasuk jomblo yang mana? Jomblo yang pesimis kah atau jomblo yang karena terlanjur patah hati? Atau jomblo karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi kegalauan? Karena
saya juga pernah merasakan lah bagaimana galaunya jomblo itu kalau kan kita tidur peluknya bantal guling. Baru Bangun cuma lihat bantul guling. apalagi anak kosan tuh makan sendiri, nyuci sendiri. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau kayak gitu kita yang perlu kita atasi adalah kita cari teman-teman sefrekuensi. Itu penting. Jadi cari teman-teman yang jomblo juga. Karena kalau biar kok tidak dibully kayak gitu, kok kapan sendiri terus. Dia nanti akan jadi virus. Iya, jadi misalnya kalau dia punya teman yang apa? Yang sama pacaran, akhirnya nanti dia jadi pacaran. Nah, kok motor belakang kosong terus ya? Tidak jok capek kan? belakang bersih terus. Nah, kayak gitu kan. Nanti dia jadinya jadi bahan buliannya. Jadi kita harus cari kumpulan yang sefrekuensi biar kita nyaman lah di sana. Jadi kok tidak jadi bahan bulian kan kayak gitu kalau main. Tapi terserah, ada juga teman-teman yang memang mengerti kondisi kita kan. Nah, tapi biasanya kalau orang itu tidak mau pacaran karena dia pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bermaksiat, pasti dia punya teman-teman itu orangnya jomblo-jomblo juga. Kayak gitu. Karena yang namanya manusia itu pasti punya teman bergaul tuh sefrekuensi. Yang satu pemikiran dengan dia, satu tempat nongkrong. Jadi kalau anak bola biasanya main sama anak bola. Dia tidak main nanti sama anak yang sering ngaji kan kayak gitu. Nah pasti kalau ada yang main sama anak sering ngaji, pasti anak ngaji yang suka main bola. Nah gitu. Iya, betul. Nah jadi kita harus cari teman yang sefrekuensi. Kemudian ya memang kita harus ngaji, belajar Islam. Nah, memang itu penting sekali karena dengan kita belajar itu kita jadi tahu. Nah dengan kita jadi tahu itu kita jadi lebih berhati-hati. Tapi kalau kita itu nggak tahu, biasanya kita nggak berhati-hati. Bagaimana hukumnya dalam Islam, bagaimana dosanya, bagaimana siksaannya. Nah ini kan karena kita tahu itu jadi kita punya rasa takut kayak gitu. Tapi kalau kita nggak kayak gitu, makanya kita itu perlu ngaji. Kemudian cari teman-teman yang memang sefrekuensi. Satu frekuensi. Teman-teman yang memang cocok dengan kita gitu kan, yang ini bagus. Jadi kau tidak dibully-bully. Supaya tidak terpengaruh juga tidak sih. terpengaruh, tidak dibully juga. Nah dan teman itu banyak kok. Ada orang-orang hari ini kan orang komunitas ngaji, ada misalnya Bakir Subuh. Atau sudah lumayan banyak. Atau kita orang hijrah. Iya. Nah kan teman-teman ngaji itu banyak. Jadi bisa pilih teman yang kemana. Insya Allah dengan gitu kan kita. Iya jadi asal kita kayak gitu kita tidak galau lah. Nah nanti kalau kita galau tinggal kita datangi mereka. Aduh kau tidak usah galau. Surga itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menikah. Jadi kan kayak gitu. Jadi ada orang yang motivasi kita. Iya jadi kan begini. Surga itu tidak hanya milik mereka yang telah memiliki cinta. Nah kayak gitu. Kalaupun kita itu tidak menemukan bidadari di dunia, Allah menyiapkan bidadari di surga untuk kita. Nah kayak gitu. Terus next kapan nih? Tadi kamu bilang ada kalau pacaran tuh ada punya plus minus tuh. Terus kalau misalnya kita sebagai muslim nih, bagaimana caranya tuh supaya kita menjaga diri dari kemaksiatan pas kita lagi jomblo nih? Apalagi sekarang bulan puasa nih bulan puasa itu. Ya memang itu penting sekali ya karena itu adalah dosa besar kalau kita kemudian pacaran itu kan. Karena apalagi kalau kita berzina itu dosa besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala kan tegas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang sering kita dengar ustadz banyak menjelaskan tentang ayat ini kan. Kalau bicara tentang pacaran itu kita buka di YouTube itu penuh itu mau tinggal pilih ustadz yang mana menjelaskan. Nah, kayak gitu kan. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 30 itu kan jelas Allah itu kemudian melarang perbuatan yang mendekati zina dan zina itu adalah jalan yang buruk kan. Jadi semua hal perbuatan tentang pacaran dan yang lain-lain itu ya memang dilarang oleh Allah. Itu mendekati apalagi sampai kita itu berzina. Nah berzina itu dosanya dosa besar. Dosa besar. Iya Masya Allah. Jadi jangan sampai kita itu terjebak dalam cinta ilegal. Nah itu bahaya sekali. Mending kita pacaran pada saat kita sudah menikah itu Masya Allah luar biasa. Nikmat sekali. Makanya Kak Fandi sudah merasakan ya sebelum. Iya. Jadi teman-teman sebagai seorang muslim itu kita harus berhati-hati sekali memilih pergaulan, kemudian memilih teman main karena itu nanti berpengaruh karena kehidupan kita, apalagi kalau teman kita suka pacaran. Apalagi ada yang itu kalau di tempat nongkrong tuh ada yang bangga kemudian cerita kalau dia berzina dan itu ada kayak gitu. Itu tuh cewek tidak baik itu. Ada sampai yang ngobrol kayak gitu. Dia sampai tuh dia buka aib-aibnya. Iya, dia cerita. Itu dalam nongkrongan itu ada yang kayak gitu. Nah, dia itu saya begini. Bahkan ada yang kayak gitu. Nah, makanya itu kita perlu hati-hati juga dan sebagai seorang wanita juga mungkin yang teman-teman wanita yang nonton ini jadi berhati-hati. Kalaulah
dia bilang saya serius sama kau, pengen sama-sama dengan kau, pengen hidup sama kau. Ya kalau serius itu ajak nikah, bukan ajak pacaran. Apalagi sudah bukti keseriusan itu pacaran sudah bertahun-tahun. Aduh, itu kalau tanam pisang, torong supanin berapa kali? Kayak gitu kan coba. Pisang sudah rubuh itu. Iya tuh, kalau kita tanam pisang itu lebih berarti itu. Karena kita sudah panen beberapa kali. Misalnya kalau 2 sampai 3 tahun atau 5 tahun itu pisang seberapa kali tuh Yasin? Coba di depan rumah ada pohon pisang tidak? Coba itu berapa kali kalau 5 tahun potong pisang? 5 tahun. Bisa 5 pohon itu yang dipotong. Nah, sekurang-kurangnya kayak gitulah kalau kita. Iya. Bisa kayak sampai kayak gitu. Jadi untuk menghilangkan kegalauan tuh kayak gitu nih. Iya, jadi menghilangkan kegalauan itu ya kita harus punya teman-teman yang sefrekuensi. Kemudian kita tuh harus ngaji. Belajar Islam tuh penting sekali bagi kita karena bukan hanya itu kan disebut dengan fardu ain kan bagi seorang muslim, karena kita itu akan beraktivitas, kita harus tahu bagaimana Islam mengatur kita. Ini hukumnya apa? Wajibkah, haramkah, sunnahkah, mubah atau makruh? Itu kan kita harus tahu itu semua. Kita tidak bisa lakukan asal-asalan kan dalam sebagai seorang muslim kan? Iya, karena sudah diatur semua. Iya, jadi ya kita itu harus belajar Islam, ngaji itu penting sekali. Kemudian kita kumpul dengan komunitas yang satu frekuensi biar kita tidak galau, tidak dibully. Nah, itu sebagai seorang muslim ya, dan kita juga tidak terjebak cinta ilegal. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini jomblo itu harus bangga. Teman-teman itu yang pertama tidak dapat dosa yang Masya Allah luar biasa besar itu. Karena kalau pacaran itu awal-awal mungkin duduk 1 meter, social distancing misalnya. Lama-lama itu tidak social distancing tapi rapat. Karena tidak ada pengawalan dari pemerintah. Nah, jadi pasti kayak gitu rapat. Nah, kalau itu sudah macam-macam, sudah jalan bareng, main bareng, makan bareng, sudah pada akhirnya bermaksiat juga. Jadi teman-teman yang jomblo harus, meskipun teman-teman pertama awalnya jomblo karena pesimis atau jomblo karena pernah disakitin kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau teman-teman yang nonton ini ya mulai sekarang jangan berpikir untuk cari pasangan. Jomblo aja, jomblo itu menyenangkan dan teman-teman bisa bahagia karena jomblo. Tidak ada orang kan jodohnya kita kan sudah di. Yes, itu paling penting sekali, jodohnya kita itu sudah diatur. Jadi ya Allah itu ciptakan siang dan malam, laki-laki dan perempuan, apa ya, susah dan senang, kaya dan miskin. Kaya bukan miskin, tidak ada dalam Islam kaya miskin, kaya dan cukup. Jadi gitu. Cukup itu orang yang memang kekurangan tapi dia kalau pengen sesuatu ada kayak gitu. Nah, jadi Allah berikan kecukupan, makannya ada, tidur ada kayak gitu. Jadi Allah berikan kaya dan cukup. Nah, jadi semua tuh pasangan. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita tidak dapat Hawa di dunia, Allah itu masih menyiapkan Hawa yang berjenis bidadari di surga. Lebih baik. Dan surga itu bukan hanya buat orang yang berhasil mendapatkan cinta saja. Nah, itu harus catat penting. Jomblo juga bisa dapat surga kayak gitu. Nah, itu teman, kamu harus bangga jadi jomblo. Jadi harus bangga jadi jomblo, termasuk ini bicara ya. Jadi kamu jatuh jam curi star. Intinya itu. Nanti kena penalti itu. Kena penalti dapat backlist. Oke. Jadi itu teman-teman, mungkin itu saja. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti ya, siapa tahu Tor bisa bahas. Bisa bahas, oke. Di segmen Kavandi apa? Kita bertanya, Kavandi menjawab. Mungkin itu saja Kavandi. Oke. Terima kasih Kavandi sudah datang terus ya kita buat segmen ini. Oke. Kavandi punya Instagram mungkin? Instagram Vandila Tarisa. Jangan lupa follow. Iya. Sama ada YouTube juga Kavandi? Ada YouTube Kapitan Sosmed. Kapitan Sosmed. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.